Pasar oligopoli adalah pasar dengan jumlah produsen atau penjualnya lebih sedikit, sedangkan jumlah pembelinya relatif lebih banyak. Oleh sebab itu, pasar ini juga disebut dengan pasar persaingan tidak sempurna. Dalam arti lain, pasar oligopoli adalah kondisi pasar di mana komoditas dipegang oleh beberapa perusahaan saja, yang membuat harga persaingan di pasar menjadi tidak seimbang. Faktor terbentuknya oligopoli terbagi menjadi dua. Satu, adanya efisiensi skala besar. Adanya penghematan teknologi dan biaya produksi. Hal ini menjadi pelaku usaha lebih selektif untuk turut serta dalam pasar. Yang kedua, adanya kompetitif manajemen yang kompleks. Dalam kegiatan pasar terdapat persaingan bebas yang menuntut perusahaan untuk mengambil peran dan hal ini dibutuhkan untuk menentukan kebijakan dan arah manajemen, termasuk menemukan inovasi baru sehingga produksi barang tetap berkembang dan diminati oleh pasar. Ciri-ciri pasar oligopoli adalah sebagai berikut. Yang pertama, penjualan bersifat homogen, maksudnya produk yang dijual oleh produsen hanya terdiri dari satu jenis. Jadi, tidak kesulitan dalam menemukan kebutuhan. Yang kedua, harga antar produk yang dijual hampir sama antara produsen satu dengan produsen lainnya. Yang ketiga, ada dua produsen atau lebih. Keempat, harga saing relatif hampir sama. Seperti jika harga yang ditawarkan oleh satu produsen memiliki selisih jauh, maka akan sulit untuk bersaing. Yang kelima, sulit menemukan produsen baru. Tak jarang produsen baru berusaha mengambil risiko dengan mempersempit pasar atau membanting harga, namun justru menyebabkan kebangkrutan. Yang keenam, memerlukan strategi yang matang untuk menarik para konsumen dan menjadikannya pelanggan, karena persaingan yang terjadi sangat ketat. Yang ketujuh, kebijakan dari produsen utama berpengaruh pada produsen lain, misalnya keputusan dalam menentukan harga produk yang akan dijual. Jenis-jenis pasar oligopoli dapat dibedakan jadi 4 bagian. Yang pertama, pasar oligopoli terdiferensiasi. Yang kedua, pasar oligopoli non-kolusi. Yang ketiga, pasar oligopoli homogen. Dan yang terakhir, pasar oligopoli kolusi. Apa sih perbedaan dari keempat jenis pasar tersebut? Yang pertama, pasar oligopoli terdiferensiasi atau dapat dibedakan. Pada dasarnya bahwa pasar oligopoli menjual produk yang sama tapi memiliki harga yang berbeda-beda, maka bisa dikatakan sebagai terdiferensiasi atau dapat dibedakan melalui harganya. Yang kedua, pasar oligopoli non-kolusi, yaitu cara produsen di dalam memainkan harganya. Walaupun pada dasarnya menjual produk yang sama, tetapi memiliki harga yang berbeda-beda. Nah, bagaimanapun produsen harus memiliki keunggulan dari produsen-produsen yang lainnya. Maka dari itu, contohnya menurunkan harga, memberikan diskon kepada konsumen sehingga konsumen bisa berlangganan kepada produsen tersebut dengan sudah mempertimbangkan laba dan modal yang telah dikeluarkannya. Yang ketiga, pasar oligopoli homogen, yaitu menjual produk yang sama. Yang keempat, pasar oligopoli kolusi, di mana para produsen bekerja sama untuk meningkatkan harga di dalam suatu produksi tersebut. Walaupun pada dasarnya produksinya sama, penjualannya sama, tetapi sama-sama meningkatkan harga untuk kepentingan bersama. Pasar oligopoli mempunyai kelebihan dan kekurangannya, yaitu kelebihan yang pertama, ada persaingan yang cukup ketat bagi produsen untuk memberikan manfaat terbaik kepada para konsumen. Konsumen dapat memilih produk sesuai dengan keinginannya, karena pasar ini menyediakan banyak pilihan. Yang kedua, perkembangan produk dalam pasar oligopoli cukup pesat, dipengaruhi oleh kesadaran produsen untuk menarik konsumen dengan memunculkan inovasi-inovasi baru. Yang ketiga, meski cenderung menjual produk homogen,
Namun di dalamnya Anda bisa menemukan berbagai merek yang berbeda. Adapun kekurangannya, yang pertama, produsen membutuhkan biaya serta strategi promosi yang cukup besar untuk melakukan iklan secara terus-menerus agar diingat oleh konsumen. Dengan produknya dapat dibedakan dengan produk dari produsen lain. Yang kedua, sering terjadi banding harga antar produsen untuk memikat lebih banyak konsumen. Yang ketiga, adanya persaingan ketat di dalam pasar. Contoh pasar oligopoli terdiri dari 4 bagian. Yang pertama yaitu rokok, yang kedua industri semen, yang ketiga adalah industri kendaraan bermotor, dan yang keempat adalah layanan telekomunikasi. Adapun contoh lain dari pasar oligopoli lainnya, seperti yang kita ketahui bahwa Microsoft, Nintendo, dan Sony adalah 3 perusahaan terkuat jika kita melihat pada pasar untuk perangkat konsol game. Kapan lagi ku tulis untukmu tulisan indahku yang dulu pernah warnai dunia, puisi terindahku hanya untukmu. Mungkinkah kau kan